Bahas soal-soal dari Bank Soal Learning PB untuk PTS ya. Nah, di PTS ini nanti kata Bu Aryani materi akan diujikan dari learning 1 sampai learning 15. Oke, kita bahas contoh-contoh soal yang udah ada pembahasannya yang ada di learning ini. Oke, kita mulai dari learning yang pertama, yaitu pengenalan pada kondisi kerja dan lingkungannya. Oke, kita langsung buka data soalnya ya, contoh soalnya. Nah, ini dia. Kita kemungkinan akan ngebahas soal pilihan gandanya aja ya guys. Yang pertama, kondisi kerja, lingkungan, dan kualitas memiliki 3 persamaan. Dari persamaan di bawah, dari jawaban di bawah ini, jawaban manakah yang mencakup 2 dari persamaan tersebut? Nah, dari kondisi kerja, lingkungan, dan kualitas. Nah, dia memiliki persamaan, diantaranya adalah potensi untuk keuntungan finansialis atau untuk memecahkan masalah ya. Jawabannya yang D. Itu. Oke, karena cuma ada satu soal, kita langsung ke learning yang kedua. Learning yang kedua itu adalah berhadapan dengan situasi beresiko tinggi. Oke, aku cari dulu di sini. Oke. Di halaman 18. Nah, bagaimanakah terjadinya situasi beresiko tinggi? Nah, situasi beresiko tinggi itu adalah hasil dari gagalnya konsentrasi secara penuh ketika sedang melakukan pekerjaan, sehingga nanti dia menimbulkan menimbulkan resiko tinggi bagi diri kita, menimbulkan bahaya yang tinggi bagi kita. Berarti jawabannya adalah yang C. Terus nomor 2 kita lanjut. Manakah dari situasi berikut yang bukan merupakan situasi yang beresiko? Yang A, sampah-sampah yang berantakan dan berserakan di pabrik. Jelas dia beresiko, karena nanti sampah-sampah yang kotor dia bisa membuat kita bekerja tidak kondusif. Bahkan kalau misalkan dia kotor, bisa membuat kita terpeleset gitu. Yang B, area kerja di pabrik yang terlalu banyak larangan. Nah, terlalu banyak larangan bisa membuat kita bekerjanya terbatas gitu ya, sehingga nanti bisa menimbulkan beresiko juga untuk kita, karena pergerakan kita banyak dibatasi. Terus yang C, menggunakan kacamata pengaman ketika sedang melepaskan sebuah baut. Nah, kalau melepaskan sebuah baut aja nggak perlu pakai kacamata, maka ini bukan situasi beresiko tinggi. Cuman buka baut doang, ngapain pakai kacamata? Ya gak? Yang D, barang-barang disimpan persis di depan pintu keluar darurat. Kalau ini dia berisiko tinggi ya, karena kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita mau keluar susah, akhirnya kita terjebak gitu. Nomor 3, sebuah tup panjang jatuh ke tanah sehingga ditarik dengan batang penyangga. Tup tersebut hampir saja mengenai seseorang yang sedang berdiri di bawahnya. Kata yang tepat untuk mendeskripsikan situasi ini adalah dia adalah situasi yang meleset, karena dia hampir aja nih ban orang tapi nggak jadi. Berarti situasi kecelakaan yang meleset. Gitu. Nomor 4, sebuah perusahaan memutuskan bahwa peralatan pelindung per orang tidak lagi disimpan di gudang, tapi disimpan di lemari yang dekat dengan tempat kerja. Termasuk ke dalam kelompok dari 4M, manakah tindakan pencegahan semacam ini? Nah, tindakan pencegahan semacam ini masuk ke dalam metode dan organisasi. Nomor 5, apa yang Anda lakukan agar dapat bekerja dengan mesin secara aman? Yang A, memperhatikan mesin ketika Anda menggunakannya dan memastikan akan pemeliharaan mesin baik. Berarti ini benar ya. Yang B, memakai sarung tangan kerja. Dia enggak juga ya guys, ada mesin yang enggak usah pakai sarung tangan juga, dia udah aman. Terus yang C, bekerja secara cepat. Nah, bekerja cepat bisa menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Yang D, menjaga mesin tetap bersih. Ini lebih ke perawatan ya, bukan untuk mesinnya bekerja dengan mesin secara aman gitu. Lebih ke perawatan mesinnya.
Nomor 6, tindakan pencegahan apa yang penting? Apa itu tindakan pencegahan yang penting? Yaitu menggunakan peralatan pelindung perorangan yang disediakan untuk Anda. Jadi pencegahan untuk diri kita sendiri. Oke. Kita lanjut. Itu learning 2. Kita lanjut ke learning yang ke-3 ya. Yaitu tempat kerja yang baik. Oke. Soalnya itu dia di halaman 18 juga. Oke, kita cari. Nah, apakah yang membedakan pekerjaan yang aman dan sehat? Yaitu denah atau layout perusahaan ya. Terus nomor 2, masalah manakah yang dapat timbul ketika sedang bekerja di layar komputer? Itu kontras cahaya yang berlebihan dan pantulan yang mengganggu penglihatan mata kita, sehingga nanti akan menimbulkan masalah pada mata kita gitu ya. Nomor 3, bacalah pernyataan berikut dengan seksama. 1, suara mengganggu konsentrasi kita. Kedua, pilihan diberikan untuk mengganti tugas mengawasi dan tugas lainnya. Dari pernyataan ini yang benar adalah suara mengganggu konsentrasi kita, betul. Suara pasti mengganggu konsentrasi kita, ya gak? Pilihan diberikan untuk mengganti tugas mengawasi dan tugas lainnya. Ya, ini juga betul. Jadi kalau kita mau mengganti tugas berarti dikasih beberapa pilihan untuk mengganti tugas tersebut, ya gak? Berarti jawaban 1 dan 2 itu benar, keduanya benar. Lanjut nomor 4 dan 5. Apakah yang dapat menyebabkan stres kerja? Nah, yang pertama kebosanan dan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ini bukan ya. Pekerjaan keras yang dilakukan secara terus-menerus. Ini juga bukan ya. Karena stres kerja itu adalah dimana suatu saat kita mendapatkan sebuah tekanan yang tinggi. Dia menyebabkan stres. Terus rekan kerja yang tidak menyenangkan, ini juga bukan. Nah, yang D, masalah yang di luar kendali kita, sehingga kita akan kepikiran dan membuat diri kita tertekan gitu. Nomor 5, kapankah beban statis dibebankan ke tubuh kita? Nah, maksudnya beban statis itu adalah beban yang harus kita pindahkan, yang kita kerjakan dengan cara kitanya harus bergerak. Itu beban statis. Berarti ketika berjalan bolak-balik itu bukan. Terus ketika mengangkat barang banyak itu bukan. Nah, kan kita memindahkan barang, berarti kitanya harus bergerak. Berarti ketika kita berjalan menjalankan tugas yang banyak duduk di kursi, itu tugas dinamis. Kalau beban statis dia saat kita tuh gak gerak sama sekali, kita hanya diam di satu tempat. Berarti yang bergerak kita salah ya. Ini bukan. Yang ini yang benar. Di saat kita lagi duduk. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang diganti-ganti, berarti kita pindah posisi di situ kondisinya. Nomor 6, apa itu bangku berdiri? Bangku berdiri itu dimana kursi dimana Anda duduk tapi hampir berdiri. Nih, ada gambarnya nih. Tempat duduk berdiri itu dia kayak gini. Nah, dia berdiri tapi dia agak duduk gitu, agak duduk dikit. Ini bangku berdiri. Oke. Itu untuk learning yang ke-3. Kita langsung lanjut ke learning yang ke-4. Ya. Learning yang ke-4 itu judulnya adalah resiko yang berhubungan dengan instalasi peralatan dan instalasi. Oke, kita langsung cari contoh soalnya di halaman 15. Nah, ini dia. Langkah apa yang terpenting untuk dilakukan setelah terjadi kecelakaan? Berarti kitanya udah misalkan kecelakaan itu udah terjadi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita menentukan langkah yang setelah, maksudnya udah terjadi kecelakaan, maka untuk meminimalisir kecelakaan tersebut di kemudian hari, apa yang harus kita lakukan? Berarti adalah menentukan apa yang perusahaan pelajari dari kecelakaan ini untuk kepentingan di masa depan. Kalau menentukan siapa yang bersalah, itu bukan. Dan memperbaiki alat pelindung secepatnya, itu udah telat. Karena bukan alat pelindung yang jadi masalah, tapi alatnya yang bermasalah.
dan kita juga belum tentu tahu penyebab penyesalnya apa, makanya harus kita cari dulu. Penentuan besar kerusakannya juga jelas bukan ya. Berarti jawabannya yang D. Nomor 2, apakah Anda sebagai karyawan mempunyai kewajiban untuk menggunakan pelindung yang cocok dengan mesin? Jawaban itu adalah iya dan selalu. Kalau enggak, menjadi bahaya juga bagi kita kalau kita nggak pakai keamanan. Nomor 3, alat pelindung apa yang terbaik untuk sebuah mesin sentrifugal? Jadi mesin sentrifugal itu adalah mesin yang memusing ya, untuk memisahkan dengan cara diputar-putar gitu. Nah, alat pelindung yang baik adalah yang D. Jadi ketika mesinnya mau kita buka, dia harus dalam posisi berhenti. Kalau dalam posisi terbuka kita buka, itu akan menimbulkan resiko untuk kita ya. Nomor 4, pernyataan manakah yang benar berikut ini? A. Bagian yang bergerak harus mempunyai pelindung supaya Anda tidak menyentuhnya. Iya, kalau kita menyentuhkannya nanti akan menimbulkan cedera baik pada tangan kita. Oke. Yang B, alat-alat yang telah disetujui tidak berbahaya. Enggak juga. Bahkan yang telah disetujui dia memiliki tingkat resiko bahaya juga. Yang C, semua alat dan instalasi harus tercantum di label segel persetujuan keamanan alat kerja. Ini benar, tapi kurang tepat ya. Kawat tarik adalah pelindung yang mencangkupi bagi mesin. Enggak juga ya. Nomor 5, bagaimana Anda bisa yakin bahwa tidak seorang pun akan menyalakan mesin yang Anda gunakan pada saat Anda memelihara? Nah, di sini berarti yaitu dengan mengunci tombol saklar, sehingga misalkan kita lagi membersihkan mesin pengaduk ya. Nah, supaya gak ada yang menyalakan saklarnya, supaya kita nggak teraduk di dalam mesinnya itu, maka saklarnya harus kita kunci dan kuncinya kita yang pegang gitu. Jadi kendali harus ada di tangan kita. Nomor 6, langkah apa yang merupakan bentuk dari perlindungan khusus mesin? Yaitu memasangkan kendali atau kontrol ganda dan kita yang pegang ya. Lanjut nomor 7, bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan seksama. Jarak antara dua mesin setidaknya 90 cm. Nah, berarti maka pernyataan yang tepat adalah yang pertama, nomor 7 yang A. Yang 1, jarak antara kedua mesin setidaknya 90 cm. Salah ya, harusnya setidaknya 80 cm. Terus stop kontak darurat adalah salah satu pelindung khusus untuk mesin yang terbaik. Nah, tombol stop darurat seperti namanya semata-mata hanya untuk keadaan darurat saja ya. Sehingga mesin seharusnya selalu memiliki pelindung lain seperti penutup atau kontrol ganda ya. Jadi ini kurang tepat juga ya, harusnya emang semua mesin harus mempunyai kontrol yang ganda ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 salah ya, jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut ke learning yang ke-5. Oke. Learning yang ke-5 itu adalah mengendalikan resiko yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Learningnya halaman 14. Contoh soalnya. Sejumlah perusahaan melarang stafnya untuk memasuki kantin dengan menggunakan pakaian kerja. Mengapa melarang hal ini? Karena jawabannya itu adalah yang C. Karena pakaian kerja kita nggak tahu dia tuh nanti udah tercemar oleh bahan kimia atau enggak. Kalau misalkan tercemar terus kita makan, otomatis memungkinkan nanti bahkan kita tuh terkena cemaran dari zat kimia tersebut. Gitu. Nomor 2, Anda sedang bekerja dengan ether. Apakah metode yang terbaik untuk mengekstraksi uap ether yang terlepas ke udara? Maka kita harus sedekat mungkin dengan tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu nanti tuh dia akan ada yang akan menyaring uap dari ethernya. Itu baru nanti dikeluarkannya dalam bentuk yang aman.
Yang ketiga, Anda sedang menggunakan sejumlah zat kimia yang berbahaya di tempat kerja Anda. Uap manakah yang akan mencapai jarak terdekat dengan langit-langit udara? Berarti uap mana yang memiliki BJ yang rendah? Nah, antara udara, karbon dioksida, toluen, dan ether. Yang memiliki BJ terendah itu adalah yang udara, yang B. Ya. Nah, oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, tindakan mana dari pilihan di bawah ini yang merupakan tindakan yang paling diinginkan? Berarti yang pertama, kontrol pada sumbernya iya, ventilasi dan ekstraksi itu enggak, terus pemisahan manusia dan zat kimia yang berbahaya itu bukan, peralatan pelindung diri itu bukan. Jadi yang kita inginkan itu adalah saat bekerja kontrol pada sumbernya. Jadi kontrol yang dipegang ada pada kita. Oke. Nomor 5. Suatu ruangan dengan panjang, lebar, dan tinggi sekian. Ruangan tersebut memiliki ventilasi dan kecepatan volume udara. Berarti kecepatannya adalah 7.500 meter kubik per sekon. Ya. Berapa kecepatan pergantian udara jika si celah udara ruangan itu memiliki ukuran 20 kali 15 kali 5. Berarti volumenya berapa? 20 kali 15 kali 5. Berapa? 1.500. Maka kecepatan udara ini jam ya. Sorry, ini bukan kecepatan tapi ini aliran udara atau debit ya. Maka kecepatannya adalah debit dibagi dengan volume, yaitu 7.500 dibagi 1.500 sama dengan 5 jam. Jawabannya yang B. Oke. Terus, apakah arti dari piktogram ini? Ini nggak ada gambar piktogramnya, bisa kita lewat ya. Lanjut, learning yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah learning yang ke-6, yaitu kondisi kerja yang luar biasa. Oke, kita langsung kerjakan latihan soalnya di halaman 15. Apakah kondisi pekerjaan luar biasa itu? Berarti pekerjaan luar biasa itu adalah pekerjaan yang nggak kita lakukan sehari-hari atau pekerjaan yang di luar kebiasaan kita. Oke. Nah, berarti pekerjaan yang di luar kebiasaan kita diiringi dengan resiko berbahaya. Jawaban yang C. Nomor 2. Manakah yang bukan merupakan sebuah dari contoh dari pekerjaan luar biasa? Berarti bekerja di atas pancaran ini luar biasa. Bekerja membersihkan ruangan terbatas ini pekerjaan luar biasa. Pengelasan dan tone cutting dia pekerjaan luar biasa. Yang tidak luar biasa adalah yang memadamkan api. Oke, memadamkan api aja itu kita belum tahu itu api besar atau api kecil. Kalau memadamkan api doang kita hampir keseharian ya. Contoh kita menyalakan korek atau menyalakan kompor, itu mematikan korek atau mematikan kompor itu juga maksudnya memadamkan api, tapi bukan pekerjaan yang luar biasa. Nomor 3. Apa yang selalu Anda butuhkan dalam melakukan pekerjaan luar biasa? Yang kita butuhkan itu adalah izin. Ya, kita harus mendapatkan izin persetujuan dari orang yang melakukannya serta pihak yang terkait. Oke. Nomor 4. Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini dengan seksama. 1. Izin perancah. Izin perancah sama dengan label perancah.
Itu beda ya. Kalau izin tuh berupa surat, kalau label tuh berupa instruksi perancahnya. Terus label perancah dapat dianggap sebagai segel pengakuan. Itu betul. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C, pernyataan 2 saja. Oke. Nomor 5, siapakah yang membersihkan sampah pada akhir pekerjaan? Yang membersihkan sampah adalah mekanik. Untuk tipe pekerjaan, apakah sebuah izin pekerjaan panas diperlukan? Yaitu yang pekerjaan melibatkan panas dan beresiko tinggi. Berarti pekerjaan dengan bahaya kebakaran. Oke, lanjut learning ke-7. Yang ke-7 adalah segitiga api dan alat pemadam kebakaran. Oke. Latihan soalnya itu di halaman 20. Oke, ini. Apakah yang dimaksud dengan api? Nah, api itu merupakan reaksi antara oksigen, ya, antara bahan bakar dengan oksigen dengan menghasilkan kobaran api. Kita tahu kalau reaksi pembakaran di senyawa organik itu pasti direaksikan dengan O2. Nomor 2. Dapatkah zat cair terbakar? Jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa kalau alkohol mudah terbakar atau ether mudah terbakar? Sebenarnya yang terbakar itu bukan zat cairnya, tapi uap yang dihasilkannya. Uap yang dihasilkannya dia mudah terbakar. Lanjut nomor 3. Apakah tindakan terbaik untuk mencegah terjadinya kebakaran? Ini untuk pencegahannya. Berarti yang A, memastikan sistem sprinkler otomatis. Ini bukan mencegah, tapi untuk mengingatkan kalau terjadi kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran terpasang dengan baik. Ini bukan pencegahan, tapi kejadiannya saat di hari itu udah kejadian, di saat itu udah kejadian. Terus memastikan ada tidaknya sumber atau sumber yang tersulut. Berarti ini betul. Ya, mencegahnya. Terus memastikan kalau ventilasi yang ada sedikit sehingga lebih sedikit oksigen yang ada. Ini enggak sih. Kalau kayak gini nanti si apinya lebih terperangkap di dalam karena pasti ada oksigen dong dan apinya tidak keluar, berarti dia akan nyala di situ, gak mati-mati. Berarti jawabannya yang C. Apakah pengaruh dari katalisator api? Nah, katalisator itu dia ada 2. Ada yang mempercepat, ada yang memperlambat proses pembakaran. Jawabannya yang C. Apakah yang harus segera Anda lakukan jika melihat api yang mulai berkobar? Oke, yang segera kita lakukan yang pertama pasti menyelamatkan diri. Ya, baru mencari pertolongan untuk memadamkan api. Nomor 6. Jenis apakah yang tidak boleh dipadamkan dengan air? Oke. Nah, api yang tidak boleh dipadamkan dengan air itu adalah api lemak atau api minyak, terus api listrik dan api logam. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4. Apakah efek dari pemadaman CO2? Nah, efeknya itu adalah secara primer dia memiliki efek yang dapat menyisakan nafas karena terbentuk gas CO. Nah, CO ini dia buat kita sesak napas. Lanjut ke learning yang ke 9. Belum. Learning yang ke 8. Yaitu perawatan dan perbaikan instalasi mesin. Oke. Halaman 24. Sorry, 24 halaman 20. Kerusakan pada mesin dapat menghentikan proses produksi. Tangki penyimpanan berisikan produk dapat mengkristal jika temperatur jauh menurun. Tangki menyimpan terpasang dengan sambungan pipa untuk mendinginkan atau memasangkan isi tangki sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana Anda mencegah kristalisasi pada produk? Oke. Kan kristalisasi itu dia terbentuk karena proses produksi terhenti sehingga temperaturnya turun ya. Suhunya dia turun. Nah, maka supaya suhunya tidak turun, kita
salurkan uap melalui sambungan pipa sehingga nanti suhunya dia tidak turun. Nomor 2, ketika produksi karet, Anda menggunakan sebuah mixer untuk mengaduk bahan ke dalam bahan mentah. Nah, dinding mixer ini dilapisi dengan isi mixer yang didinginkan ketika sedang diaduk. Menurut Anda, apakah yang akan terjadi jika pendinginnya rusak? Nah, campuran bahan padat menyebabkan pergesekan, ya kan? Nah, yang dapat melepaskan panas, harusnya melepaskan panas. Panas ini dapat menimbulkan proses vulkanisasi atau pemanasan. Karena itulah mixer didinginkan. Jadi supaya gak panas, mixer harus didinginkan. Ya. Nah, proses vulkanisasi ini bisa dimulai hanya dalam adonan dari mesin vulkanisasi adonan. Berarti menurut yang terjadi pada pendingin kalau rusak dia adalah terjadinya vulkanisasi sehingga nanti mixernya dia rusak. Jawabannya yang A. Nomor 3, Anda bekerja di sebuah instalasi. Anda dipasang sebuah kunci berganda untuk mencegah orang lain tak sengaja menyalakan instalasi tersebut. Anda pasangkan kunci Anda sendiri. Apakah yang Anda lakukan pada dengan kuncinya? Berarti supaya kendali ada di kita, kuncinya harus Anda simpan sendiri agar mencegah mesin dinyalakan di luar kendali kita atau dinyalakan oleh orang lain. Kalau kita dalam mesin, misalkan kita dalam mesin pengaduk, orang yang megang kuncinya terus gak tahu kalau kita lagi ngebersihin mesin pengaduk tersebut, nanti dia nyalain aja. Kenapa nih mesinnya mati? Dia nyalain, nanti kita yang keaduk gitu. Nomor 4, bagaimana cara untuk menghindari terjadinya masalah komunikasi ketika sedang bekerja perawatan dan perbaikan? Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus memberikan tanggung jawab terakhir hanya pada satu orang, jangan pada banyak orang. Biasanya kalau pada banyak orang tuh tanggung jawabnya tuh gak berjalan semestinya. Oke, nomor 5, 2 tindakan manakah yang dapat Anda lakukan untuk menghindari kerusakan material? Yang kita hindari adalah pendinginan secara bertahap, dan untuk menghindari berarti pendinginan secara bertahap dan lubang udara yang efektif. Nomor 6, sebuah ban berjalan telah robek. Ban dapat diperbaiki dengan cara divulkanisir. Apakah resiko berbahaya yang berhubungan dengan perbaikan ini? Oke. Bisa saja Anda bisa terjepit atau ikut terseret oleh ban jika mesin tiba-tiba menyala saat kita memperbaiki ban berjalan yang udah robek itu. Terus yang kedua, ini benar berarti ya. Anda bisa saja kehabisan napas karena tumpukan bahan yang berserakan dan mesin tiba-tiba menyala. Nah, ini bisa menyebabkan, karena kita tahu ya karet itu dia polusi udaranya tuh cukup besar ya kalau dia di pengolahan karet. Terus yang C, menimbulkan temperatur yang tinggi ketika melakukan vulkanisasi. Nah, sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Oke, jelas kalau vulkanisir dia hubungannya dengan panas, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, berarti jawabannya ketiganya benar, jawabannya yang D. Para perancang instalasi perusahaan untuk mengendalikan sebuah resiko dan bahaya pada fase perencanaannya, hal apa saja yang harus mereka perhitungkan? Berarti harus mereka perhitungkan untuk semua resikonya terhindari. Bagian yang harus diganti secara teratur dan harus berada di tempat untuk mudah dijangkau. Lanjut ke learning yang ke-9, yaitu learning 9 itu adalah apa nih? Listrik dan keselamatan, ya. Jadi learningnya dia di halaman 15. Hubungan manakah di bawah ini yang digunakan pada peralatan agar dapat menimbulkan resiko kecil terhadap terkenanya sengatan listrik? Berarti hubungannya listrik yang tertanam dalam tanah. Nah, karena kalau di dalam tanah itu biasanya sengatannya tuh dia diserap oleh tanah. 2, sisi rambut plastik dapat menarik potongan kertas kecil yang digosokkan. Nah, fenomena ini disebut dengan listrik statis, terjadi perpindahan muatan.
Situasi mana yang tidak boleh menggunakan lampu listrik portable dengan arus pengalihan 50 volt atau arus listrik langsung 200 volt. Itu area yang mengandung bahaya ledakan. Karena sedikit aja dipacu panas, dia akan menimbulkan ledakan. Nomor 4, kertas fotokopi tidak terlalu kering. Kertas sebaiknya mengandung kadar kelembapan tertentu mencegah dia tidak menempel antara lain. Nah, kenapa dia bisa menempel? Karena kalau terlalu kering, dia terjadi listrik statis. Kalau bendanya salah satu nggak kering, ada kelembapan tertentu, listrik statisnya dia tidak bekerja atau tidak ada elektron yang berpindah. Nomor 5, mengapa flensa logam harus dijembatani dengan hubungan aliran listrik? Karena packing antara flensa tidak menghantarkan listrik dan listrik statis tidak bisa dihantarkan. Nomor 6, Anda sedang memegang ember untuk mengumpulkan sampel zat cair di pabrik. Ada resiko terhadap listrik statis dalamnya. Jenis ember apakah yang cocok untuk digunakan? Itu ember baja, sehingga dia tidak terjadi pertukaran elektron dengan si zat cairnya tadi. Terakhir, apakah penyebab yang paling banyak menimbulkan kecelakaan kerja pada listrik? Yaitu pasti kecerobohan dan kurangnya pengetahuan. Ini umum banget yang terjadi. Lanjut learning 10. Learning 10 itu adalah apa nih? Bekerja dengan gas. Oke. Latihan soalnya dia di halaman berapa nih? Di halaman 15. Lewat. Metode apa yang harus digunakan untuk memeriksa kebocoran penghubung tabung gas? Berarti metode dengan air sabun. Kalau dia ada gasnya, dia akan membentuk gelembung sabun. Kalau pakai api nanti kebakaran, ya. Kalau mencium bisa nanti kita keracunan dan kita pingsan. Kalau menggunakan air nggak bisa, ya. Kedua, ketika kebocoran gas butana, di manakah gas itu akan berkumpul? Oke, butana dengan udara. Butana itu dia lebih besar atau lebih berat atau lebih ringan daripada udara. Berarti BJ butana dia lebih besar daripada udara. Sehingga dia akan lebih berat daripada udara, sehingga dia akan jatuh. Berarti dia akan di bawah udara. Nomor 3, berapa tekanan tabung dan tekanan kerja maksimum untuk gas asetilen? Yaitu sebesar, kalau tekanan tabung itu 18 bar dan untuk tabung tekanan kerjanya adalah 0,5 bar. Jawabannya yang B. Urutan manakah yang harus Anda lakukan, yang harus Anda gunakan ketika menyelesaikan pekerjaan gelas? Yaitu jawabannya adalah yang A. Tutup gelas tabungnya, lepaskan tekanan dalam selang, matikan obornya, lalu gulung selangnya. Lanjut nomor 5 dan 6. Bagaimana cara para pengelas melindungi diri mereka dari radiasi? Berarti yang paling safety, yaitu yang D, yang paling banyak, ya. Menggunakan kacamata untuk pengelas, baju terusan agar tidak percikan apinya tidak kena tubuh, dan pakai sarung tangan, ya, agar tidak terjadi tumpahan lelehan lasnya. Nomor 6, bahan apakah yang tidak harus ada di kereta pengelasan? Yaitu yang nama dari pemasoknya. Ini gak perlu. Yang harus perlu itu adalah partisi baja atau komposisi baja, alat pemadam kebakaran yang harus ada, dan tali untuk mengamankan tabungnya. Apakah warna untuk selang oksigen warna biru? Selang oksigen warna biru. Lanjut learning ke 11, yaitu ledakan. Oke. Jadi halaman 25. Enggak. Halaman 19.
Nah ini pernyataan manakah di bawah ini mengenai ledakan ya. Nah, ledakan adalah pelepasan energi dalam jumlah besar terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Oke. Campuran dikatakan mudah terbakar atau bahan peledak berdasarkan penentuan batas dan batas bawah. Oke, kapan suatu campuran dapat meledak? Jika kandungan campuran tersebut berada di batas bawah ledakan. Ketika di batas atas ledakan ya. Kebalik. Ketika campuran tersebut berada di batas atas ledakan ya. Kemudian C. Itu. Situasi manakah berikut yang dapat menimbulkan situasi resiko ledakan? Kita tinjau satu-satu dulu ya. Nah, yang A, 100 gram per milimeter kubik uap ether di atmosfer bumi. Nah, untuk ledakan tidak bisa terjadi di atmosfer bumi. Berarti ini tidak bisa menimbulkan ledakan. Yang B, 0,2% volume karbon monoksida di suatu penyaring elektro terbuka. Nah, batas bawah ledakan untuk karbon monoksida adalah 2,5%, sehingga kadar konsentrasi 0,5 tidaklah berbahaya. Yang C, 5% volume heksan dalam suatu ruangan terbatas. Oke, heksan sebanyak 5%, itu dia masih dalam jangkauan ledakan. Berarti dia bisa menimbulkan ledakan. 10% volume uap di dalam suatu ruangan terbatas. Nah, uap itu bukan merupakan bahan peledak. Berarti dia salah. Berarti jawabannya C. Nomor 4, bacalah pernyataan berikut. Suatu ledakan debu terjadi ketika debu menempel pada elemen pemanas. Ini salah ya. Debu yang berpusar ke atas lalu dibutuhkan untuk terjadi ledakan. Debu yang berpusaran ke atas lalu dibutuhkan untuk terjadi ledakan. Ini betul. Jawabannya yang C. Hanya 2 yang benar. 5 dan 6. Tindakan mana yang berhubungan dengan resiko terjadinya suatu ledakan? Berarti yang A, menggunakan struktur tahan tekanan. Berarti ini dia bukan tindakan pencegahan ya. Karena dia merupakan tindakan penekan. Penggunaan pengeram ledakan, berarti dia penekan ledakan, berarti salah. Perkenalan garis batas rokok, berarti dia pencegahan juga. Jawabannya yang C. Yang D berarti salah. 6. Dalam pernyataan manakah yang benar tentang pencegahan terjadinya ledakan? Jawabannya itu yang A. Intensitas suatu area mencegah terjadinya ledakan. Betul. Ledakan dapat dicegah dengan cara menggunakan peralatan yang lebih baik. Itu enggak ya. Dia gak kenal bulu ya guys. Kalau ledakan itu, ledakan selalu dapat dicegah oleh tindakan penekanan. Enggak juga. Ada ledakan karena dia terjadi tiba-tiba ya kalau ledakan, jadi gak bisa dia cegah. Ledakan selalu dapat dicegah oleh tindakan pencegahan. Enggak juga, karena alasannya sama. Dia datang secara tiba-tiba. Nomor 7. Memberi tutup pelindung pada peralatan merupakan suatu jenis tindakan. Jenis tindakan apakah itu? Memberi tutup pelindung, berarti dia pencegahan tindakan penyembuhan. Nomor 8. Kondisi apakah yang harus dipenuhi oleh peralatan jika timbul resiko akan terjadinya suatu ledakan debu? Oke, jawabannya A. Peralatan yang ada harus sangat kuat. Nah, peralatan yang kuat itu dia biasanya memiliki tekanan yang tinggi ya. Tekanan yang tinggi gitu. Lanjut kita ke learning yang ke
12. Learning yang 12 yaitu bekerja di ruang terbatas, ya. Learning halaman 12. Berdasarkan bagian tabung reaktor dikotori oleh sisa pembuatan ragi. Sebelum Anda bersihkan tabung, Anda perlu melakukan langkah pencegahan tertentu. Mengapa ini harus dilakukan? Oke, hasil fermentasi berarti dia hasilnya adalah pembuatan ragi, berarti hasil fermentasi. Hasilnya adalah gas CO2. Ya, selama fermentasi biar mendorong oksigen keluar dari dalam tong. Nah, mengapa ini terjadi? Karena tabungnya masih ada kandungan karbon dioksidanya, sehingga dia nanti akan mendorong oksigen keluar dari dalam tong. Jadi di tong tuh gak ada oksigen. Kalau kita bersihin, kita mati, gak ada oksigen di dalamnya. Karakter apakah yang terdapat dalam ruang terbatas? Dia kalau ruang terbatas itu dia ruangannya sempit ya. Umumnya ruangan sempit karena terbatas. Nah, dia sulit diberi ventilasi karena nggak ada ventilasi, dan sulit dimasuki karena ruangnya kecil. Lanjut. Apakah kerugian yang dapat akibat dari bakteri dan jamur yang tumbuh di dalam ruang terbatas? Nah, kalau dia timbul jamur, maka dia akan mengurangi oksigen yang ada dalam ruang terbatas. Kita udah tahu ya, kalau ruang terbatas itu oksigennya minim. Ada bakteri dan jamur, maka dia oksigennya makin berkurang. Nomor 4. Manakah pernyataan yang benar mengenai langkah atau tindakan keamanan dalam ruang terbatas? Berarti pernyataan mengenai langkah dan tindakan keamanan ruang terbatas. Berarti Anda harus mengambil langkah keamanan khusus. Nomor 5. Berapakah diameter minimum sebuah lubang manhole atau lubang keluar? Nah, lubang keluar itu harus minimal 60 cm. Nomor 6. Kondisi kerja yang aman selalu penting. Berapa kadar gas dan uap bisa meledak dengan izin di dalam ruang terbatas? Dan yang C, kurang dari 10% per volume dari LEL, ya. 7. Apa tujuan dari pengurasan tangki dengan nitrogen? Nah, kandungan oksigen itu kalau kita membersihkan tangki nitrogen, oksigennya dia akan terdorong keluar, sehingga di dalam tangki oksigennya berkurang, sehingga orang tidak bisa bernapas. Itu learning 12. Lanjut kita ke learning yang ke-13. Semangat guys, udah learning yang ke-13, yaitu bekerja pada ketinggian. Contoh soalnya itu ada di halaman 18. Kita cari. Apakah yang dimaksud dengan bekerja dalam ketinggian? Nah, bekerja dalam ketinggian itu adalah semua pekerjaan yang dilakukan dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter di atas permukaan tanah. Ada di bagian 1 ya. Nanti bisa dibuka lagi. Nah, Anda bekerja di atas perancah dan mulai turun hujan. Bagaimana caranya agar Anda bisa bekerja dengan aman? Nah, supaya kan kita bekerja di tempat tinggi, hujan, otomatis licin. Nah, supaya gak licin kita harus menyebarkan pasir di area kerja kita supaya dia nggak licin. Nomor 3. Perawatan tangga kayu manakah yang tidak benar? Melapisi tangga dengan cat. Nah, kalau kita ngecat kayunya, kita nggak tahu itu tuh kayunya retak apa enggak karena udah tertutupi cat. Berarti dia nggak benar ya perawatannya. Kalau yang B, memberikan lapisan minyak biji rami, dia betul karena nanti kalau serat-serat di kayunya mau dia retak atau enggak masih terlihat. Memberikan tangga bila rusak dan paling tidak diganti 1 tahun sekali, dia betul.
nomor 4 dan 5. Resiko manakah berikut yang tidak berhubungan dengan perancah gantung? Ya. Menggunakan perancah gantung untuk pertama kalinya tanpa ada instruksi. Ini jelas gak ada hubungannya. Ini jelas gak boleh ya, masih berhubungan. Tidak memperlihatkan beban maksimum. Ini juga gak boleh. Perancah gantung tidak pernah dirawat selama bertahun-tahun. Ini gak boleh, bahaya banget. Yang telah letakkan pada papan kayu yang digunakan sebagai panggung kerja. Ini dia gak berhubungan ya. Karena perancah gantung itu bukan dari kayu biasanya. Apakah keunggulan utama dari perancah bebas? Oke. Keunggulan lain dari perancah bebas itu adalah perancah bebas dapat dipindah-pindah dengan mudah karena namanya juga bebas. Nah, keunggulan lainnya juga itu adalah gak ada lagi, berarti dia bebas, berarti beda sama perancah gantung. Kalau perancah gantung dia udah di situ aja, gak bisa pindah-pindah. Nomor 6. Manakah perangkat atau peralatan berikut yang digunakan untuk bekerja pada ketinggian yang harus menggunakan perlindungan terjatuh? Jawaban itu adalah yang D. Panggung pangkat gunting. Lanjut ke learning yang keempat 11. Itu bekerja dengan mesin dan peralatan. Kita cari learningnya dia di halaman 18. Bahaya manakah yang tidak berhubungan dengan peralatan genggam? Berarti peralatan genggam, berarti peralatan yang kita genggam ya. Bahaya tersetrum. Nah, bisa aja misalkan solder, bisa aja kita tersetrum. Terus bahaya yang disebabkan oleh material yang terlepas. Itu bisa misalkan kita pakai palu, terus tiba-tiba palunya terlepas. Tuing. Bahaya. Terus bahaya terpotong, contohnya adalah kita menggunakan apa sih yang kayak gini loh. Gini terus bergerigi gitu. Nah, itu bahaya terpotong. Terus yang D, bahaya yang disebabkan oleh benda jatuh. Itu enggak ya guys, karena dia kan kita genggam, nggak bakal jatuh dong, kan kendali ada di kita. Pada resiko manakah yang pernah Anda hadap? Pada resiko manakah Anda dihadapkan ketika sedang mengoperasikan sebuah gerinda bangku dengan kecepatan berlebih? Nah, kalau kecepatannya berlebih, kemungkinan nanti resiko untuk hancur ya, nanti si gerindanya nanti dia akan lepas karena kecepatannya terlalu tinggi. Terus nomor 3, apakah bahaya terbesar yang berhubungan dengan penggunaan gergaji? Ya, bahaya terbesar adalah pisau gergajinya macet, nanti kita paksain cek patah dan kena tangan kita gitu. Nomor 4, apakah penyebab utama kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan peralatan genggam? Itu peralatan genggam tidak digunakan dengan cara yang benar. Ini satu faktor yang paling sering terjadi. 5, kondisi manakah yang cocok untuk menggunakan peralatan genggam elektrik? Berarti yang cocok gak boleh di area lembab, nanti dia rusak. Di ruang terbatas dia gak boleh, karena bahaya bagi kita. Kalau di ruang terbatas yang ada pergerakan kita sempit dan yang ada dia akan kita yang tersetrum. Terus yang C, area dengan material yang mengandung banyak kebakaran atau ledakan. Ini bahaya banget. Kan kalau listrik pasti dia mudah terbakar. Berarti yang benar adalah di area kering dan terbuka. Lanjut nomor 6, situasi mana yang tidak melibatkan pemberian beban yang berlebih pada rantai? Itu yang melakukan pengangkatan dengan beban pada titik kail. Oke, lanjut ke learning yang 15. Oke, learning yang terakhir ya guys. Semangat. Satu learning lagi. Latihan soalnya itu di halaman 19.
penyimpanan zat kimia berbahaya. Halaman 19. Di sini ada 7 soal ya. Anda sedang mengisi aseton ke dalam beberapa botol berkapasitas 1 liter. Aseton tersimpan dalam drum kapasitas 2 liter. Aseton merupakan bahan kimia yang mudah terbakar. Drum dan botol memiliki label yang benar. Apakah resiko yang berhubungan? Nah, kemungkinan kalau kita menuangkan larutan, kemungkinan adalah tumpahan. Anda membawa 10 botol aseton pada yang ada. Pernyataan 1 ke tempat kerja Anda. Anda menggunakan 1 liter aseton setiap harinya. Prosedur manakah yang benar? Tuh, Anda harus menyimpan ke 10 botol tersebut ke tempat penyimpanan yang seharusnya. Anda boleh mengambil 1 botol setiap harinya, tapi tetap dikembalikan lagi ke tempat lemari yang aman. Ya. Nomor 3. Salah satu botol aseton adalah dalam pernyataan 1 dia retak. Untungnya aseton tidak bocor. Nah, tindakan apa yang harus Anda lakukan? Berarti kalau dia ada rusak, wadahnya harus kita ganti ke botol yang baru, ya. Nomor 6. Lemari bahan kimia memiliki tahan api selama 30 menit. Apakah yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud di sini itu adalah menahan api adalah membatasi api agar tetap di luar, gak masuk. Kalau ada panas, ada apinya gitu. Selama 30 menit. Setelah 30 menit ya udah kebakar. Berarti jawabannya yang C. Interior lemari bahan kimia tidak bisa menahan temperatur panas akibat kebakaran yang terjadi di area selama 30 menit. Sebuah drum berisi toluen yang beracun dan mudah terbakar. Disimpan di tempat penyimpanan zat kimia berbahaya. Karena satu hal, drum mengalami kebocoran. Untungnya drum berada di atas nampan penampung. Dan seluruh isi drum dapat ditampung. Tindakan apakah yang Anda lakukan? Itu memulai tindakan dengan memanggil seorang rekan kerja untuk kemudian bergabung untuk membereskan cairan tumbuhan tersebut yang tertampung tadi. Oke. Di manakah Anda harus menyimpan drum yang sudah kosong atau bocor? Berarti Anda harus menyimpannya di penyimpanan zat kimia berbahaya, karena kita nggak tahu masih ada sisanya apa, benar-benar sudah tumpah semua. Kalau sudah tumpah semua harus kita pastikan, harus kita bilas, ya. Oke. 7. Anda menyimpan sebotol asam sulfat dalam sebotol larutan natrium hidroksida dalam lemari kimia. Kedua zat tersebut bersifat korosif. Nah, asam sulfat adalah suatu asam, natrium hidroksida adalah suatu alkali. Bolehkah menyimpan kedua bahan tersebut dalam satu tempat yang sama? Jawabannya adalah tidak boleh. Boleh ya kalau disimpan di tempat yang sama, asal dia berada di atas penampung yang berbeda. Karena kita tahu asam dengan basa kalau bereaksi dia akan membentuk garam, ya. Jadi dia gampang banget bereaksinya. Oke guys, untuk 15 learning sudah terbahas semua ya. Yang contoh soal di sini masih ada kayak gini nih. Soal yang belum ada jawabannya nih. Kayak ujian pelajaran, atau kita lihat nanti di tiap learning agak beda-beda sih istilahnya. Intinya soal yang tidak ada, intinya itu adalah soal yang tidak ada jawabannya, ya. Bisa kalian coba kerjain sendiri ya, sebagai latihan. Oke, untuk video kali ini aku cukupin sampai di sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.